البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita masih berada pada penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala. Disimak baik-baik. Yaitu surat Al-Anfal juz yang ke-9. Masih seputar perang Badar. Masih seputar perang Badar. Yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasannya perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kemudian disusul berikutnya dengan perang Uhud, yaitu tahun 3 Hijriah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bahwasannya perang Badar adalah perang yang sangat luar biasa. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala datang dari langit, yaitu pasukan-pasukan dari langit. Siapa mereka? Yaitu para malaikat. Turun membantu berperang melawan orang-orang kufar wal musyrikin. Dan bahkan sudah kita lewati pada pertemuan yang sebelumnya, Allah Ta'ala kirim bantuan 1000 malaikat turun dari langit, bayangkan itu. Kita lihat berikutnya ayatnya ke-12, simak baik-baik. Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat seraya mengatakan, sesungguhnya aku bersama kalian, maka kokohkanlah orang-orang yang beriman pendiriannya. Kelak aku akan tancapkan di hati-hati orang-orang kafir rasa takut, maka penggallah leher-leher mereka, wahai orang-orang yang beriman. Masih Rasulullah memenggal leher orang-orang kufar. Wadribu minhum kullabanan, dan pukullah mereka, tebaslah mereka setiap jari-jari mereka. Ini maksudnya itu benar-benar dihabisi gitu ya. Nah, nanti akan kita lewati pada tafsirannya nanti. Setiap ujung jari dan setiap persendian, intinya dihantam semuanya. Kita lihat qala al-mufassirun asbahumullah, disimak tafsirannya itu. Id yuhi rabbuka ayyuhan nabi ilal malaikatil ladzina amadallahu bihimul muslimin fi ghazwatil Badr. Ingatlah wahai nabi ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat yang Allah Ta'ala bentangkan mereka, Allah Ta'ala turunkan mereka untuk membantu kaum muslimin pada perang Badr. Ingat-ingat tahun berapa? 2 Hijriah, perang Badr. Anni ma'akum u'inukum wa ansurukum, seraya menyatakan sesungguhnya aku bersama kalian, menolong kalian dan membantu kalian. Jadi Allah Ta'ala mewahyukan kepada para malaikat agar menyampaikan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya kami bersama kalian, menolong kalian, membantu kalian. Faqulu azaimal ladzina amanu, maka kuatkanlah tekad bulatnya orang-orang yang beriman.
Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru al-khawfa asy-syadid wa dhillat was-saghar. Disimak itu. Kelak aku akan tancapkan di dalam hati-hati mereka orang-orang kafir rasa takut yang sangat, rasa hina, was-saghar dan rendah. Jadi diberikan oleh Allah Ta'ala apa? Orang-orang kufar langsung takut mereka, direndahkan, hinakan. Fadribu ayyuhal mu'minun ru'usal kuffar. Penggallah kepala-kepala orang kafir wahai orang yang beriman. Wadribu minhum, dan tebaslah mereka kulla tarfin wa missal. Setiap ujung jari dan juga persendian. Maksudnya jangan disisakan. Bunuh mereka semuanya. Maksudnya yang tidak mau beriman dan juga barakallahu fi tetap melakukan perlawanan, karena kalau sudah bersyahadah kemudian masuk Islam dihentikan. Kita lihat berikutnya. Qala Allah azza wa jalla, ayat yang selanjutnya. Kenapa kok ditebas semua? Kenapa kok dipenggal leher-leher mereka? Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Sebabnya, perhatikan ayat yang ke-13 itu, sebabnya yang demikian itu karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang memiliki iqab atau hukuman yang sangat pedih. Jadi iqab, hukuman Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala sangat dahsyat. Ini peringatan bagi siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya akan mendapatkan ancaman apa? Azab yang pedih, wal'iyadzubillah. Walaupun ini kisahnya waktu itu terjadi, tapi berlaku hingga saat ini. Maksudnya bagaimana? Siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya, waspada, berhati-hati. Jangan sampai dia apa? Justru akan apa? Tergiring, terseret, akhirnya mendapatkan apa? Azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah, disimak itu. Dzalikal ladzi hadatsa lil kuffar min darbi ru'usihim wa a'naqihim wa atrafihim. Yang demikian itu tragedi yang terjadi pada orang-orang kafir berupa apa? Dipenggalnya leher-leher mereka, kepala-kepala mereka, dan ujung-ujung jari mereka. Bisababi mukhalafatihim li amrillah wa rasulih. Lihat ini. Sebabnya karena menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Dan itu pun diperingatkan dalam ayat yang lainnya, jangan sampai kita menentang atau menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka apa? Menyelisih syariat perintah Rasulullah SAW. Kenapa? Akan ditimpa padanya suatu musibah, bala, petaka, atau ditimpa padanya adab yang pedih. Kemudian juga jelaskan ayat yang lainnya, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan siapapun atau siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, kemudian dia justru menempuh jalannya selain jalannya kaum mukminin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami pun akan berpaling dari orang tersebut sebagaimana dia berpaling. Dan kemudian kami campakkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam, yang mana neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali, wal'iyadzubillah. Jadi kalau sudah datang syariat dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Allah dan Rasulnya, cukup kita mengatakan sami'na wa ta'na. Tidak ada perdebatan, tidak ada perlawanan. Tidak perlu kita menentang atau kita menolak. Sami'na wa ta'na, seberat apapun. Karena syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah syariat yang paling sempurna dan sumber kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kita lihat. Bisababi mukhalafatihim li amrillah wa rasulih wa man yukhalif amrallah wa rasulih fa innallaha syadidul iqab lah fid dunya wal akhirah. Disimak itu yang punya kitab. Dan barang siapa yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat dahsyat iqabnya untuk orang tadi di dunia dan juga di akhirat. Bayangkan, antum lihat orang kufar,
Orang musyrikun di perang Badar mendapatkan iqab hukuman di dunia, kalah mereka. Iya kan? Ditebas leher-leher mereka, dipenggal kepala-kepala mereka. Di dunia sudah mendapatkan apa? Azab yang pedih, nanti di akhirat neraka tempat mereka. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Kita lihat ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-14, disimak baik-baik. Dzalikum fadhuquh wa anna lil kafirin 'adzaban nar. Azab yang di dunia tersebut rasakanlah, dan bahwasanya untuk orang-orang kafir nanti di akhirat mendapatkan lagi azab neraka. Di dunia sudah mendapatkan apa? Azab yang sangat pedih, kalah peperangannya, dipenggal leher-leher mereka, ya kan? Kemudian dipotong tangan-tangan mereka, jari-jemari mereka. Nah, barakallahu fi, intinya dihabiskan nih peperangan tersebut. Nah, barakallahu fi, nanti di akhirat apa ancamannya? Azab api neraka, waliyadzubillah. Itu bagi mereka orang-orang kufar. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, dzalikumul adzab alladzi ajjaltuhu lakum. Azab itulah yang ada di hadapan kalian, yang aku segerakan untuk kalian. Ajjaltuhu itu artinya aku segerakan. Ajjaltuhu artinya apa? Aku segerakan. Yang aku segerakan lakum untuk kalian, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, al-mukhalifun, yang menyelisih ini awamirillah wa rasulih di dunia. Orang-orang kafir yang mereka menyelisih perintah Allah dan Rasulnya di dunia. Fadhuquh, maka rasakanlah adab tersebut fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia. Walakum fil akhirah adzabun nar, dan nanti untuk kalian wahai orang-orang kafir di akhirat masih mendapatkan adab neraka, waliyadzubillah. Lihat ini, ngeri. Jadi orang kafir itu enggak ada keberuntungan sama sekali. Beramal sebesar apapun amalannya, walaupun dia sedekah, infak, menyumbangkan hartanya, itu habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan, sampai mereka mau apa? Mau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sebelum mereka bersyahadat, walaupun harta habis-habisan dia curahkan untuk apa? Bangun masjid misalkan, sedekah, infak, untuk dia kasihkan fuqara masakin, itu semuanya enggak dianggap. Kebaikannya hanya ditunaikan di dunia, di akhirat tempat mereka di mana? Di neraka jahannam, wal'iyadzubillah. La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati, wal'iyadzubillah. Karena apa? Apa yang menghalang-halangi nafkah mereka enggak diterima? Apa yang menghalang-halangi? Ehsan. Kenapa kok sedekahnya enggak diterima, infaknya enggak diterima, kemudian barakallahu bantuannya enggak diterima, enggak, maksudnya tidak mendapatkan pahala, enggak dinilai di hadapan Allah Ta'ala? Sebabnya apa? Kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ayatnya, wama na'am wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidaklah yang menghalang-halangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka, infak-infak mereka, melainkan apa sebabnya? Karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Lihat itu, Allahul musta'an. Jadi enggak perlu tertarik itu, masya Allah si fulan bin alan orang kafir tapi kaya raya, sedekah terus, membantu orang fuqara masakin, itu nanti amalannya bagaimana di akhirat? Habaan mansura, bagian debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Wal'iyadzubillah. Naam, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fiik, ayat yang berikutnya kita selesaikan sekalian di bawah itu. Qala Allah Ta'ala, disimak baik-baik ayat yang ke-15 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Ini kaitannya masalah apa? Dilarang keras, haram lari dari medan peperangan. Jadi kalau ada perang, musuh di hadapan antum, di hadapan kita enggak boleh mundur ke belakang. Mundur ke belakang maksudnya itu apa? Maksudnya pergi enggak mau perang gitu loh. Itu enggak boleh. Kalau mundur ke belakang dalam rangka mengatur siasat boleh. Mundur ke belakang gabung dengan kelompok yang lain dari kalangan kaum muslimin boleh. Yang dilarang itu mundur ke belakang apa? Lari dari medan peperangan, itu yang dilarang. Karena di ayat berikutnya menjelaskan, kecuali kalau dia mundur ke belakang ngatur siasat. Paham maksudnya? Atau mundur ke belakang gabung dengan apa? Pasukan muslimin yang lainnya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau mundur ke belakang lari dari medan peperangan, itu namanya at-tawalli, namanya tawalli yaumuz zahf. Namanya apa? Namanya lari dari medan peperangan. Termasuk apa? Sab'ul mubiqat. Termasuk 7 dosa besar yang besar. Paham ya? Yang bisa membinasakan, ya kan?
termasuk barakallahu fik 7 perkara dosa besar yang membinasakan, di antaranya apa? At-tawalli atau tawalli yaumaz zahf, yaitu lari dari medan peperangan. Mafhum? Nah, kita lihat biar tambah jelas. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa musuh-musuh kalian dari kalangan orang-orang kafir dalam peperangan, maka jangan sekali-kali kalian mundur ke belakang. Mundur ke belakang dalam artian apa? Lari dari medan peperangan. Mafhum? Nah, jangan sampai punggung-punggung kalian membelakangi mereka, maksudnya berpaling, mundur, lari gitu loh. Faham? Makanya ketika ada peperangan sedang berkecamuk, peperangan sangat dahsyat, itu biasanya ada apa? Ada syaitan yang membisi-bisi di sana. Daripada nanti antum mati, sirna, harta pun belum terkumpul semuanya, anak dan juga istri masih ada. Ayo mundur aja, pergi. Dulu ketika di Damaj, perang melawan Syiah Rafidah, itu orang-orang Syiah itu mereka terus bagaimana caranya orang-orang ahlu sunnah yang ada di sana itu digemas-gemasin biar mundur keluar. Ada beberapa orang yang keluar dijemput oleh mereka, jemput pakai mobil, pakai bis-bis itu ya. Nah, itu dalam kondisi peperangan berlangsung ini. Nah, posisi peperangan berlangsung di kawasan lingkungan yang sedang diserbu oleh mereka, oleh orang-orang kufar Syiah Rafidah, dari kalangan Syiah Rafidah tadi. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dia lari dari medan peperangan. Bukan anak-anak kecil, orang tua, bukan orang besar. Paham ya? Nah, mungkin karena mereka terkena syubhat atau yang semisalnya, yang jelas termasuk dosa besar itu. Lari dari medan peperangan. Allah musta'an. Karena di situ memerlukan apa, barakallahu fi, keimanan yang kuat, kemudian tujuan utama ketika melawan orang-orang kufar wal musyrikin dalam peperangan apa tujuannya? Imma nasr wa imma asy-syahadah. Ingat-ingat, imma nasr wa imma asy-syahadah, imma pertolongan, imma mati syahid. Bukan karena ghanimah, harta rampasan perang, bukan karena ketenaran biar dikatakan si fulan pemberani, bukan. Tapi apa? Tujuannya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, imma nasr wa imma asy-syahadah. Imma pertolongan, imma mati syahid. Dah itu aja. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Disimak baik-baik itu ya, ayat yang ke-15. Ya ayyuhalladzina saddaqallaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Rasulnya dan mengamalkan syariatnya, idza qabaltumul ladzina kafaru fil qital mutaqarribin minkum fala tuwalluhum zuhurakum. Lihat ini. Artinya, wahai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya, apabila kalian berhadapan dengan orang-orang kafir dalam peperangan, sudah dekat sekali nih ya, dekat peperangan. Nah, jangan sekali-kali kalian apa? Berbalik ke belakang, memalingkan punggung kalian. Maksudnya membelakangi mereka, lari gitu maksudnya. Paham ya? Jangan. Fatan hazlimu anhum, akhirnya mereka mengalahkan kalian kalah dari mereka. Walakin usbutu lahum, akan tapi kokohlah kalian menghadapi mereka. Fa innallaha ma'akum wa nasirukum alaihim. Karena sungguhnya Allah telah bersama kalian dan menolong kalian untuk menghancurkan, mengalahkan mereka. Dan ini terjadi ya waktu itu, ini kisah nyata. Sebagai gambaran aja bahwasannya orang-orang yang beriman pasti ditolong oleh Allah Ta'ala. Karena mereka menolong agama Allah Ta'ala. Iya kan? Nah, sebagaimana perkataan Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan ditolong oleh Allah Ta'ala dan dikokohkan telapak kaki kalian. Dulu tragedinya ketika di Damaj itu ya, perang melawan Syiah Rafidah, berapa kali mereka sering melempar granat itu. Bukan apel, granat itu. Paham ya? Dilempar beneran. Ketika dilempar ke kita enggak meledak. Tapi begitu kita proses, kita perbaiki, kita lempar ke mereka meledak. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga saudara kita, nah barakallahu fiik, bisa dikatakan kalau seandainya itu pelurunya itu meledak, mungkin meninggal mungkin. Tapi Allah takdirkan peluru yang sebesar itu, peluru tank yang sebesarnya hampir apa? Sebetis itu ya, betis yang bagian atas itu Allah takdirkan enggak meledak. Padahal di situ ada ibu, ada anaknya. Bayangkan itu. Ada seorang ibu akhwat perempuan sama anaknya. Peluru mortir juga ada. Allah Ta'ala kasih pertolongan itu. Kemudian juga setiap kali mereka nembak itu seringnya enggak kena. Itu mereka nyaksikan sendiri. Tapi kalau kita yang nembak, walaupun kita bukan orang-orang terlatih, tapi seringnya pas kata mereka.
Mereka ngakui sendiri pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang militer. Orang-orang dari luar, ada yang dari Lebanon, dari mana, bantuan dari luar. Kita orang-orang santri yang biasa pegang buku tulis sama apa? Sama pena, terpaksa megang apa? Senjata tadi itu. Nembak bismillah aja. Tapi Allah Ta'ala takdirkan pas. Itu sekedar selingan. Ini kisah nyata loh ya, bukan hoax ya, kisah nyata. Kalau nggak percaya tanya yang pernah ke sana dan merasakannya ya. Yang jelas pertolongan Allah Ta'ala senantiasa menyertai kepada orang-orang yang beriman. Ada yang takdirkan dia jaga perbatasan, ngantuk dia. Ngantuk itu, padahal posisinya sniper di mana-mana itu. Ngantuk dia, tertidur dia. Sampai orang ngira dia meninggal padahal tidur. Dalam peperangan itu. Ya itu seperti kemarin kisahnya kan, terkadang ada diberikan apa? Rasa ngantuk, dia tenang, tentram padahal perang itu. Masya Allah. Nah, itu sekedar selingan, kisah nyata, bukan hoax ya, kisah nyata. Nah, barakallahu fiik. Yang terjadi waktu itu melawan Syiah Rafidhah. Damarahumullah. Semoga Allah telah menghancurkan mereka. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Boleh mundur ke belakang boleh tapi tujuannya dua. Mundur ke belakang boleh tapi tujuannya dua. Imam mengatur siasat perang, mundur ke belakang balik lagi gitu, balik arah, ngepung mereka mungkin dari belakangnya gitu, atau mundur ke belakang gabung dengan kelompok yang lain, pasukan muslimin yang lainnya. Yang dilarang apa? Mundur ke belakang lari dari medan peperangan ini dilarang. Mafhum? Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan lil qitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Lihat itu. Artinya, dan barang siapa yang mundur ke belakang di hari tersebut, mundur ke belakang, membelakangi mereka, maksudnya lari gitu, itu ada yang diperbolehkan. Nah, apa itu? Illa mutaharrifan liqitalin. Kecuali orang yang mundur dalam rangka apa? Ngatur siasat dalam peperangan. Orang kan kadang-kadang kan misalkan musuh di depan, dia mundur ke belakang untuk mutar balik gitu loh. Paham? Mutar balik untuk melawan mereka, ngepung dari belakangnya misalkan. Boleh. Lihat itu. Illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah, atau mundur ke belakang untuk gabung dengan kelompok yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Mafhum? Mungkin di situ sudah lemah, gabung mundur ke belakang gabung dengan kelompok kaum muslimin yang lainnya. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau enggak seperti itu, lihat ancamannya. Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Orang-orang yang mundur ke belakang lari dari medan peperangan tadi, sungguh dia telah mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembali neraka jahannam. Wa bi'sal masir, yang mana neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Qala al-mufassirun asabahumullah, disimak tafsirannya itu. Wa man yuwallihim minkum dhahrahu waqtal zahfi, dan barang siapa yang memalingkan dan di antara kalian berpaling, maksudnya berpaling mundur ke belakang, nah barakallahu fiik, membelakangi apa? Membelakangi mereka, berpaling punggungnya maksudnya membelakangi mereka. Waqtal zahf, pada waktu peperangan, illa, kecuali tujuannya mun'atifan limakidatil kuffar. Tujuannya untuk apa? Mengatur siasat, membikin tipu daya orang kafir, dia terkecoh, dia mundur ke belakang, mereka ngira kalah, padahal mundur ke belakang itu atur siasat, terbalik gitu. Paham? Nah. Au munhazan ila jama'atul muslimin, atau tujuannya mundur ke belakang itu bergabung kepada jama'atul muslimin, hadiril harb, yang hadir di peperangan tersebut. Haitsu kanu, dimanapun mereka berada. Karena yang namanya peperangan itu biasanya kan ada kanan, kiri, depan, belakang, tengah. Kanan, kiri, depan, belakang, tengah. Ya mungkin yang depan ini karena terdesak, kemudian pasukan sudah mulai melemah, dia mundur ke belakang, gabung dengan kelompok yang lainnya, pasukan yang lainnya. Paham maksudnya ya? Itu enggak masalah. Karena dia mundur ke belakangnya bukan lari dari peperangan, tapi barakallahu fiik, mengatur siasat untuk apa? Putar balik melawan mereka, atau gabung dengan kelompok kaum muslimin yang lain yang lebih kuat. Mafhum? Tujuannya seperti itu. Nah, jadi kalau perang itu barakallahu fiik, pastikan enggak satu arah, enggak tengah tok itu. Kanan kiri ada, kanan kiri depan belakang tengah ada itu. Paham ya? Untuk apa? Kekuatannya biar kuat. Nah, kita lihat
Orang yang berpaling dari peperangan tadi itu, waktu perang dia berpaling kecuali yang dua keadaan tadi itu, faqad istahaqqal ghadab minallah, maka berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah taala, wa maqamuhu jahannam, dan tempat kembali neraka jahannam, wa bi'sal masir wal munqalib, dan juga sejelek-jelek apa? Tempat kembali, na barakallahu fik, dan tempat tinggal. Wa a'yadu billah. Allahumma sallim sallim, nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.